Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Sana Lisna Berutu, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pelajaran ini yaitu buku catatan, Alkitab, dan buku siswa pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Silakan dipersiapkan ya adik-adik sekalian sebelum kita masuk ke materi kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud penyelamat. Kedua, mengetahui tindakan Allah dalam menyelamatkan umatnya. Lalu yang ketiga, menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat. Dan yang terakhir, merancang sebuah doa ungkapan terima kasih atas penyelamatan Allah. Saya ada pertanyaan nih untuk adik-adik sekalian. Pernahkah kamu menolong orang lain? Pertolongan apa yang pernah kamu berikan? Ceritakanlah pengalamanmu. Nanti kamu bisa ya menuliskan pengalamanmu di bukumu ataupun di catatanmu di rumah ya. Apa yang sudah kamu lakukan dalam menolong orang lain dan pertolongan apa yang pernah kamu berikan kepada orang lain. Itu nanti kamu tulis di buku catatanmu. Pada bagian ini kita akan mendengarkan kisah seorang penyelamat anak. Seorang pemuda Cina bernama Zhou Zhong yang berusia 23 tahun mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris terjatuh dari balkon apartemen di Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Zhou Zhong melihat ada seorang batita sedang menggelantung di pagar balkon ketika melewati sebuah distrik dekat Jalan Gopsan di ibu kota Provinsi Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Waktu saya melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja jika tidak ada yang menolongnya. Maka saya raih kakinya dan membantunya untuk memanjat, tapi dia tidak dapat melakukannya. Lalu saya beritahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Begitulah penjelasan Zhou Zhong. Zhou harus memanjat gedung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Saya pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Sebenarnya kaki saya saat itu sudah terasa lelah. Tangan saya yang satu berpegangan tepi balkon untuk menolong tubuh saya dan memegang anak itu dengan tangan saya yang lain. Saya segera pergi waktu ribu penolong datang ke tempat kejadian. Zhou berkata waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak tersebut. Zhou memang langsung meninggalkan tempat kejadian begitu anak itu berhasil diselamatkan. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat berhasil mengetahui keberadaannya. Lalu dia mendapatkan $10.000 Amerika, kira-kira lebih dari 90 juta rupiah sebagai hadiah atas tindakan heroiknya. Apa yang dilakukan Zhou mencakup sifat mementingkan kepentingan orang lain dan integritas diri. Dia tidak mengenal anak itu, tapi dia bersedia menyelamatkan nyawanya dan pergi dengan diam-diam. Dia sudah memberikan teladan moral yang baik bagi kita semua. Tindakan Zhou Zhong memang patut kita contoh. Tanpa adanya maksud apapun, dia tulus menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya, meski harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Nah, luar biasa ya kalau kita dengarkan kisah mengenai Zhou Zhong yang usianya masih 23 tahun tetapi dia memiliki sifat mementingkan kepentingan orang lain. Dia tidak mengenal siapa anak itu, tapi dia mau menolong dengan tulus. Nah, untuk adik-adik sekalian yang mendengarkan kisah ini, kita bisa mengambil hikmat dan pelajaran dari kisah seorang penyelamat anak ini. Bahwasanya apa? Kita harus melakukan perbuatan baik, perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan tanpa mengharapkan imbalan
ataupun hadiah dari orang yang kita selamatkan itu. Itulah kasih yang tulus. Ya, dia ingin menjadi penyelamat bagi seorang anak ini. Seandainya Jojong tidak menolong anak ini, kemungkinan apa yang terjadi? Anak ini mungkin akan tewas, akan mati ketika dia jatuh ke bawah. Nah, di sini kita melihat sikap seorang Jojong yang luar biasa. Dia menolong tanpa menginginkan sesuatu hal, tetapi hal yang tidak diinginkan itu dia dapatkan. Ya, meskipun bukan itu sebenarnya tujuan utama dia, tetapi dia mendapatkan upah yang di luar daripada keinginannya. Nah, itu ya adik-adik yang mendengarkan cerita ini, sungguh luar biasa ya ceritanya. Itu kita harus belajar lebih dan lebih lagi dalam melakukan semua yang Tuhan ingin. Jika kita membaca nats Alkitab dari kitab Daniel pasal 3 mengenai perapian yang menyala-nyala, di sana kita akan mendengarkan kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, siapakah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, mereka ini adalah sahabat-sahabat daripada Daniel. Nah, pada waktu itu raja yang memerintah adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini terkenal dengan raja yang sangat kejam. Ya, pada waktu itu raja memerintahkan untuk membuat sebuah patung dari emas yang tinggi. Ya, setelah patung itu selesai, lalu ia mengutus seluruh utusannya ke seluruh penjuru negerinya, lalu memerintahkan semua rakyatnya supaya datang melihat patung itu. Nah, di sana Daniel tidak pergi, tetapi yang pergi itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah patung yang sudah dibuatnya itu. Tetapi setelah musik dimainkan, apa yang terjadi? Raja memerintahkan seluruhnya menyembah patung itu, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Mereka tetap berdiri dan tidak mau menyembah patung tersebut. Nah, itu menjadi pusat perhatian daripada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar melihat mengapa mereka tidak mau menyembah patung yang sudah kubuat. Raja geram, raja marah. Lalu raja memerintahkan pasukannya untuk membawa Mesak, Sadrak, dan Abednego ke hadapannya. Lalu bertanya, kenapa kalian tidak mau menyembah patung yang sudah saya buat? Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Tuhan telah mengetahui itu, katanya. Lalu Raja Nebukadnezar marah. Kalian ikat mereka bertiga, lalu kalian buat api 7 kali lipat panasnya seperti yang biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala yang sudah ditambahi panasnya 7 kali lipat dari yang biasanya. Mereka dijatuhkan dan dilemparkan ke api itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik sekalian? Yang terjadi, Raja Nebukadnezar melihat mereka tidak terbakar. Dan Raja Nebukadnezar menyaksikan ada 4 orang berada di dalam api yang menyala-nyala itu. Tetapi Raja memperhatikan ada seorang malaikat di antara mereka bertiga. Raja heran dan Raja menyuruh supaya mereka dikeluarkan dari api yang menyala-nyala itu. Lalu Raja bertanya mereka, kenapa tidak terbakar? Ya, Nebukadnezar memanggil orang-orang di dalam api itu. Ketiga orang itu pun keluar. Mereka berdiri di hadapan Raja. Api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Kata Nebukadnezar, Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya. Dan Nebukadnezar pun memerintahkan seluruhnya agar menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, luar biasa adik-adik sekalian kalau kita membaca di dalam kitab Daniel pasal 3 ini, ya, di sini kita melihat bahwa Allah menjadi penyelamat atas Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Allah menyatakan kuasanya sehingga Raja Nebukadnezar bisa melihat bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego lah yang patut disembah, bukan patung yang dibuat oleh manusia, tetapi Allah yang hidup, itulah yang harus disembah. Luar biasa kan adik-adik sekalian? Arti penyelamat dalam materi kita ini ya bisa kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyelamat itu adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Ketika seorang melakukan tindakan penyelamatan, ia telah menjadi seorang penyelamat. Nah, di sekeliling kita ada banyak contoh mengenai perbuatan menyelamatkan orang lain. Contohnya, sekelompok orang atau tim penyelamat dari bencana banjir yang dahsyat. Nah, dalam gambar saya sudah menampilkannya adik-adik sekalian. Ada sekelompok orang yang menolong ketika ada banjir yang dahsyat. Nah, mereka ini mereka ini juga adalah orang-orang yang mau mengorbankan nyawanya demi kepentingan orang lain, ya. Lalu gambar yang kedua, ada juga tim penyelamat pemadam kebakaran. Mereka juga berusaha menyelamatkan seseorang yang berada dalam rumah yang terbakar. Mereka ini juga pejuang yang tanpa memikirkan nyawanya sendiri. Mereka rela menolong orang, menolong dalam kesusahan orang lain, ya. Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan dalam kitab Daniel pasal 3 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Dikatakan bahwa karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, bisa kita baca dalam surat Roma 3 ayat 23. Di sini sudah jelas sekali bahwa semua manusia itu berdosa dan upah dosa ialah maut, yaitu neraka, kematian yang kekal. Sebab itulah manusia memerlukan keselamatan. Siapa yang dibutuhkan oleh manusia itu? Nah, dari situ kita melihat bahwa manusia membutuhkan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang manusia seutuhnya dan yang sempurna dalam menyelesaikan semua dosa manusia dengan darahnya. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali datang dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia dari berbagai dosa. Ya, yang menjadi penyelamat kita dalam kehidupan ini adalah Yesus Kristus. Jadi bagi orang yang percaya, untuk adik-adik sekalian, mereka akan diselamatkan ketika manusia tersebut percaya dan mau bertobat, ya. Manusia itu harus percaya kepada Yesus Kristus, karena dalam kitab Injilnya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apakah adik-adik sudah paham mengenai materi kita ini, bahwa Allah menjadi penyelamat bagi kita? Nah, jika adik-adik sekalian sudah paham, ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Di sini saya sudah menyediakan kolom yang menjadi tugas kalian, ya. Tulislah dalam kolom berikut ini, siapa sajakah penyelamat dalam hidupmu? Jelaskan mengapa ia menjadi penyelamat bagimu. Nah, di sini ada contoh yang sudah diberikan. Contohnya penyelamatnya ibu, tindakan yang dilakukan ibu yaitu menyelamatkan saya ketika hampir tenggelam saat berenang di pantai. Ini contohnya, ya adik-adik sekalian. Nanti kalian bisa coba dikerjakan di rumah, ya. Ada 2, 3 atau 4 contoh lagi yang harus kalian kerjakan. Tugas selanjutnya juga kalian disuruh buatlah sebuah doa yang mengungkapkan rasa terima kasih atas penyelamatan Allah berikan bagi dirimu. Nah, kita sudah mencapai di akhir
materi kita hari ini, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah kita dengarkan ini adalah bahwa Allah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Ketika Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, maka kita harus menghargai dan kita harus melakukan tindakan penyelamatan yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan Tuhan memberkati setiap kita yang mendengarkan pelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.